lebih besar. Yesus yang lebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam semua. Shalom. Ini kejutan besar nih. Pak Fendi buka rumahnya itu kita kumpul. Memang mendadak, termasuk yang ikuti di rumah mendadak. Kira-kira 2 hari lalu ya Fendi ya? Ya, 2 hari lalu. Saya lupa kontak masalah apa. Nah, saudara, memang hari ini saya free karena kemarin masih ada acara di Denpasar. Besok saya ke Brisbane. Nah, memang saya tuh nggak mau nganggur. Kira-kira ngapain ya? Nah, tiba-tiba kontak dengan Fendi. Udah, ayo kumpul yuk. Karena kira-kira sudah ada 5-6 tahun ya. Enggak kumpul lagi di sini. Ya, beberapa. Terima kasih ya, Felika. Baik, kita mau belajar firman Tuhan. Siapa yang percaya bahwa bagaimanapun keadaan dunia ini, sejahat apa, serusak apa, Tuhan itu tetap bertanggung jawab atas umat manusia. Bagaimanapun. Nah, apa yang kita mau pelajari? 31 Desember 2019 dunia dapat hadiah virus corona. Betul nggak mengerikan? Baru 31 Desember. Nah, satu-satunya orang Indonesia yang ada di Departemen Kesehatan Amerika Serikat itu orang Tangerang, namanya Henjuk Marjuki. Cari di Google kan, satu-satu. Saya bimbing dia sejak tahun 97 waktu dia S1 ngambil di Berlin. Dia di zaman Tuhan, waktu saya pelayanan hidupnya berubah. Lalu S2, nah ini mulai lucu. Dia memang S1-nya itu microbiology. Nah, dia suka meneliti virus. Nah, lalu S2, dia diskusi dengan saya, Pak, ini ada 3 pilihan ini. Nah, begitu dia tunjuk, sebelum dia tunjuk, saya bilang, saya kasih nama dia Joshua, saya nggak bilang dia Henjuk. Jos, kalau kamu tanya ayat Papa ngerti, kalau tanya barang ini Papa nggak ngerti. Ya toh, virologi, ilmu tentang virus. Cuma ada satu yang saya tahu tentang ada influenza. Nah, tapi saya tuh mikir, masa tentang pilek aja nggak mau ambil master? Saya bilang begitu. Nggak tahu kan saya ngomong. Ya Jos, masa cuma untuk pilek aja kamu master, jauh-jauh di Berlin lagi? Terus dia terangkan begini, Pak, jangan anggap enteng flu. Flu itu pintu masuk untuk semua penyakit di tubuh manusia. Flu itu yang pertama kali merusak imun. Lalu dia cerita soal flu, ngeri juga. Itu udah kamu ambil itu saja, saya bilang begitu. Baru dia masuk dalam flu burung merpati. Nah, waktu dia di Berlin, dia ini satu-satunya orang Indonesia yang meneliti itu. Jadi dia dipakai betul, ambil sampel banyak dari Indonesia. Lulus S2, nah dia mulai harus menyiapkan apa istilahnya ya, makalah-makalah untuk ceramah internasional. Nah di Jerman untuk bisa ngambil doktor, dia harus paling dikit membuat seminar tentang flu 5 kali internasional. Puji Tuhan dia dapat. Pertama dapat di Stuttgart, lalu ke England, lalu ke Swedia, pokoknya dia selesai. Nah dia masuk di Gießen, ya di dekat Frankfurt. Memang anaknya luar biasa. Lulus S3. Nah sekarang dia bingung. Terus saya kemana ini Pak? S3 flu ini. Waduh, kemana ya? Pulang Indonesia nggak mungkin juga. Mau kerja apa di sini? Saudara, ternyata dia dapat tawaran untuk ke Amerika. Sekarang dia tinggal di Atlanta, itu Departemen Kesehatan Federal. Bersyukur ada orang Indonesia di sana. Berarti ya, flu ini begitu mengerikan seperti itu. Muncul dari Tiongkok.
maaf kita harus belajar. Saya tidak bicara tentang 1-2 orang, tapi kita tahu sejak Xi Jinping dilantik jadi presiden seumur hidup, saya sudah bilang pada beberapa orang, gawat nih orang. Kalau saudara melihat demo di Hong Kong sampai 7 bulan, yang menghentikan demo itu bukan negara, bukan polisi, bukan apa, virus ini yang menghentikan. Betul tidak? Sekarang kita harus tahu Beijing itu bencinya kepada Hong Kong karena gereja. Catat. Jadi yang dimusuhi oleh Beijing itu bukan ekonominya, tapi gereja di Hong Kong ini berkembang luar biasa. Maka itu saya mengikuti salah bulan berapa ya? Agustus kalau tidak salah. Mereka demo nyanyi lagu gereja, lagu rohani. Ada yang ngikuti enggak itu? Sekarang kebanyakan nonton drama Korea. Serius, itu berminggu-minggu pujian di jalan-jalan. Itu buat Beijing makin marah. Klimaksnya minggu kedua Desember tahun lalu, Beijing memberikan ultimatum Hong Kong. Kamu nggak stop, silakan. Hong Kong akan kita pindahkan ke Macau. Itu tidak berita itu. Nah, ini kan ancaman berat. Wih, panik mereka. Saudara masih nggak kisah Nebukadnezar yang begitu angkuh, begitu sombong. Siapa yang bisa melawan aku? Dengan cepat dia jadi gila. Masih ingat ya? Dunia mencatat. Kenapa Titanic hancur? Karena dia melawan Tuhan. Tuhan aja nggak bisa tenggelamkan kapal ini. Itu, saudara, inilah bukti dari kasih Tuhan kepada manusia. Maka itu belajar dari semua hal ini. Jangan ada seorang pun yang salah. Ingat, satu-satunya hal yang ditentang, menentang. Aku menentang. Siapa itu? Orang congkak. Masa lupa? Siapa yang Tuhan tentang? Orang congkak. Bukan pembunuh, bukan pezina, Congkak. orang congkak. Itu ditentang oleh Tuhan. Jangan main-main. Banyak fakta di dalam dunia ini. Lihat sebelum John Lennon ditembak mati, dia ngomong apa? Ngelawan Tuhan. Marilyn Monroe sebelum dia bunuh diri ngomong apa? Jadi bukan Tuhan yang buat virus corona, bukan. Tapi kita harus belajar lewat semuanya. Nah, kalau kita melihat ada adik yang mengikuti berita, ya Tiongkok berhak marah juga. Kalau saudara mengikuti, ya, karena waktu virus apa ya, bukan SARS, apa ya saja, yang membunuh sekian ribu orang. Kenapa? Orang-orang nggak marah kepada Amerika Utara. Karena di New York Times 2 hari yang lalu dibilang virus ini made in China. Oh, marah Tiongkok nggak kata itu. Ini perang saja mereka sudah. Oke, itu bukan urusan kita. Tapi kita harus tahu uang pun nggak bisa dibuat apa-apa. Betul tidak? Kalau kita lihat Tiongkok kurang apa uang? Kalau sudah begini, maka itu penting sekali dalam hidup kita. Kita itu mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun juga. Amin. Lebih daripada apapun juga. Yang sekarang kita belajar soal virus. Menarik sekali saudara, kita mau belajar. Penebusan kita dari semua dosa kejahatan kita itu lewat darah Yesus. Betul? Nah, konsep ini sistem transfusi darah yang pertama di dunia. Hebat Tuhan. Loh ya kok tidak? Waktu kita disucikan hidup kita dari semua dosa kita, kan dikatakan oleh Alkitab darah Yesus yang menyucikan kita. Nah itu kan ditransfusi hidup. Betul?
Nah berarti dalam tubuh kita ada darahnya siapa? Darah Yesus. Dan ini sungguh luar biasa. Maka itu kalau kita hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan, darah itu berkuasa luar biasa atas kehidupan kita. Tapi bukan cuma berkuasa atas hidup kita, jangan cuma untuk kita saja. Saudara pernah dengar nggak kata terinfeksi? Karena orang transfusi darah, betul? Nggak sedikit loh orang sehat gara-gara salah transfusi bisa kena hepatitis. Bahkan ada yang kena HIV, aduh kasihan bener. Ada orang itu nggak buat apa-apa hanya karena transfusi. Pernahkah kita memikir ketika kita disucikan hidup ini dari semua dosa oleh darah Yesus? Saya mau pakai kata, berarti kita sedang terinfeksi enggak? Terus saya tanya, berarti kita sedang terinfeksi, tapi virus yang positif, betul? Nah, belum pernah terjadi dalam sejarah dunia kecuali di Januari sampai sekarang, nggak tahu sampai kapan. Begitu ada orang bersin, semuanya takut. Betul kalau sudah ketakutan semua. Baru kali ini loh, saudara, dunia bisa begitu takutnya. Aduh. Nah, kalau yang jahat bisa begitu cepat menularnya, harusnya virus darah Yesus lebih hebat. Ya. Seharusnya. Maka itu ketika virus ini, corona ini merebak, saya ngomong di banyak tempat, harusnya kita ini yang menulari dunia. Karena dalam diri kita ada virus Yesus yang luar biasa, atau virus ini. Mari kita buka Roma 5 ayat 12. Roma pasal 5 ayat yang ke-12. Roma pasal 5 ayat 12. Coba baca dulu judulnya, menarik sekali. Saya tadi Instagram, kamu sudah pilih. Judulnya apa? Roma 5 ayat 12. Adam dan Kristus. Lo coba baca dong, Adam dan Kristus. Oke. Nah, kalau kita lebih mudah, saya pakai istilah ini: virus corona dan virus Injil. Boleh ya? Untuk mempermudah pikiran kita. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Sama seperti selama dan oleh dosa itu juga mau, demikianlah mau juga mengajarkan semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Satu orang membawa dosa. Berapa orang yang kena? Semua. Benar atau tidak, gara-gara pasar di Wuhan, sungguhnya kena akibat. Nah, coba saudara keluarkan kata menjalar di ayat 12. Boleh kita ganti kata apa? Terinfeksi, menular. Hanya satu orang. Siapa orang itu? Adam. Tapi kita nggak boleh nyalakan Adam terus. Ya. Karena kita juga tanpa sadar bawa virus dosa. Bisa nggak dalam hidup kita bawa virus dosa ke orang lain? Bisa. Maka itu nggak cuma Adam yang salah. Ayat 15. Ayat 15. Coba baca. 1, 2, 3. Tetapi karunia Allah tidak bersama dengan. Nah ini stop. Setelah dunia hancur, rusak, terjangkiti virus dosa, dan gak ada seorang pun yang gak kena, gak ada seorang, betul? Terus ayat 15 Papa berkata, antara dosa yang dibawa oleh Adam tidak sebanding dengan anugerah. Coba baca lagi kalimat itu. 1, 2, 3. Tetapi karunia Tuhan tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Stop dulu. Nah, untuk mempermudah karunia Tuhan, kita pakai kata grasi. Sama bukan? Saudara, siapa yang belum tahu supaya tahu?
Pernah dengar nggak kata gerasi? Ya. Artinya apa? Pengampunan. Khusus orang yang terpidana mati. Nah di Indonesia hanya ada satu orang yang punya hak memberi gerasi. Siapa itu? Presiden. Buat saya Presiden Indonesia paling sulit ya menentukan. Ini dikasih kok ini tidak, kenapa? Itu hak dia. Kita nggak bisa mempengaruhi presiden. Seperti itu dengan Papa di surga. Nah, saudara percaya nggak bahwa kita semua karena perbuatan jahat kita sudah divonis mati? Ya. Dulunya atau tidak? Ya. Nah, maka itu ayat ini. Tetapi grasi Tuhan tidak sebanding, nggak berimbangan dengan pelanggaran Adam. Ngerti nggak maksudnya? Kalau karena satu orang berbuat dosa, hukuman terjadi, maka ketika grasi diberikan, lebih hebat mana seharusnya? Gerasi. Jauh lebih hebat mana? Gerasi. Jelas gerasi. Tapi faktanya, kalau kita lihat antara Adam dengan Kristus, pasti siapa lebih hebat? Kristus. Adam membawa dosa, Kristus membawa grasi, kasih karunia. Jelas lebih hebat kasih karunia daripada dosa. Jadi seharusnya yang menang itu siapa? Kristus. Tapi faktanya kalah. Nah, Adam punya tim, nanti saya pakai kata ini ya, untuk mengeluarkan dosa. Betul? Punya tim untuk mengeluarkan dosa. Lu ya atau tidak saya tanya. Ya toh? Dulu kita pun pernah jadi timnya Adam. Enggak ada yang berani ngambil. Iya toh? Dulu kita semua pernah jadi timnya Adam. Tapi setelah kita terima grasi, kita jadi timnya siapa? Kristus. Nah, ternyata sampai hari ini timnya Adam atau timnya Kristus yang lebih hebat? Ayo ngaku. Nah, ini loh masalahnya. Ada apa dengan kita? Kok kita nggak nulari dengan cepat? Ada apa? Mengerti? Lanjut, masih ayat 15. Terus, ayo. Sebab, nah ini kata sebab ini kuncinya. Penjelasannya, sebab apa? Ya, pelan-pelan. Betul tidak? Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah berbuat dosa. Terus? Jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan, grasinya Tuhan, dan karunia-Nya, pengampunannya, terus yang dilimpahkannya. Nah, saudara perhatikan, untuk dosanya Adam tidak ada kata dilimpahkan. Betul tidak? Tapi untuk grasinya Kristus itu ada kata dilimpahkan. Kembali. Seharusnya mana yang dilimpahkan?
dampaknya waktu saudara dan saya menerima kelimpahan gerasi. Saya nggak tahu saudara pernah ngikuti nggak hukuman Amerika itu aneh. Amerika itu hukumannya bisa berlipat-lipat sesuai kejahatannya. Maka itu di Amerika ada orang sampai dihukum 160 tahun, 200 tahun. Saya dulu mikir, loh kok panjang sekali hukumannya? Loh padahal nggak hukum Amerika? Karena per kasus ada hukumannya. Dan itu ditotal semua. Lah. Ya orang ini gak sempat hidup juga. Loh, pada tahu hukum itu. Nah, saya kembalikan kepada ayat 16 ini. Kata dilimpahkannya, kalau pakai hukum Amerika, kira-kira kita ini pantasnya dihukum berapa ratus tahun? Loh, kejahatan kita ini loh. Nanti nggak pertanyaannya. Loh ya atau tidak? Kalau toh kita sampai umur 106 tahun pun nggak cukup untuk bayar hukuman ini, nggak cukup. Betul? Nah, maka itu begini, dilimpahkannya gerasi jadi. Kira orang Malaysia baru datang itu cepat. Namanya cepet aja. Kanan sana, nggak boleh ngurutang di situ. Nanti nggak saudara? Berarti karena hukuman kita banyak dan panjang, maka gerasinya perlu banyak atau cuma satu kali? Banyak untuk membebaskan hukuman-hukuman ini. Maka itu ketika kita dapat kelimpahan gerasi, berarti untuk kita sendiri lebih-lebih nggak? Nah, ayo kita bagi ke orang lain, itu maksud Tuhan. Udah? Ayat 16 kan? 17 atau 16? 16 ya. 1, 2, 3. Nah, ini dahsyat kalimat ini. Dan gerasi tidak apa? Tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Memang gak berimbangan. Karena yang dosa ya cuma dosa, yang gerasi dilimpahi. Itu sudah gak imbang. Maksud Tuhan lewat ayat 16 ini kita disadarkan. Lah kalau kamu terima lebih itu bagaimana? Ngapain? Lanjut. Dan apa? Iya, ayo baca. 1, 2, 3. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah meningkatkan hukuman. Nah, maksudnya begini. Karena satu pelanggaran ada, efeknya, impactnya, dampaknya ngeri. Itu penghakiman dan penghukuman. Terus? Tetapi nah, penganugerahan gerasi atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Tadi di mobil dalam perjalanan dari travel ke sini, saya telepon anak. Itu baru beri satu anak. Rabu malam ada teman saya di Surabaya. Ya, seumuran saya dia. Nah, waktu dia belanja di Indomaret di Jalan Ngagel Surabaya, keluar. Kata ada anak masih muda, minta gelang air, minta uang makan, saya lapar. Ya, pertama dia nggak merhatikan karena biasa anak-anak. Itu dia mulai, loh kok anak ini kok beda dengan kamu tuh siapa? Dia sebut namanya. Tinggalmu di mana? Ya kalau nggak di Pasar Tambarjo, ya di Warat situ, ada karaoke situ. Di mana papa mamamu sudah meninggal? Terus dia foto. Ayo foto kamu ya. Nah, dia punya grup, ada 3. Dia sebarkan. Tanggapannya semuanya negatif. Hati-hati loh. Anak saya tinggal di jalanan begitu. Hati-hati, nanti mencuri segala macam. Nah dia tuh bingung, ini anak mau dibawa kemana karena dia kasihan. Nah, dia nggak punya rumah besar, dia masih tinggal dengan papanya sudah tua juga. Kamu mungkin taruh rumah. Setelah dia tunggu reaksi teman-teman grupnya nggak ada, terus dia berdoa sambil nangis. Tuhan maafkan saya, ampuni saya nggak bisa nolong anak ini. Terus bagaimana?
langsung dia ingat saya masih di Nabire Rabu malam. Langsung dia forward ke saya. Begitu saya buka, langsung bilang, besok hari Kamis Koden ke Surabaya, di alamat ini kamu bawa anaknya. Dia jerat. Kenapa dari tadi sampai aku capek-capek mikir siapa? Kok nggak ingat Koden? Ya sudahlah pokoknya. Jadi kalau semalam saya ketemu anaknya di sebuah tempat pelayanan, saya kaget. Dia bawa suatu bundel surat. Ini surat apa? Ada sertifikat, ada akta lahir milik mamanya, surat rumah. Ini kamu bawa? Itu dari umur 6 tahun ada di jalan. Dan tahun ini dia umur 16. Bayangkan. Setelah mamanya meninggal, papanya menikah lagi. Nah, ibu tirinya muslim. Papanya nggak pernah. Ternyata nggak lama papanya menikah, papanya juga meninggal. Nah, akhirnya malam itu setelah dia tahu saya mau nolong, terus titip siapa ini anak? Ada tukang parkir orang Madura. Dititipin dulu. Tolong ya Pak, saya titip anak ini untuk malam ini tidur di rumah, besok saya akan jemput. Nah, Kamis siang dijemput untuk ketemu saya. Ternyata tukang parkir ini tahan, dia nggak bisa. Dia di tangan saya. Loh, kok bisa begitu? Ya, ternyata dikaryakan, nanti itu cari duit. Dia harus setor 1 hari 20.000 dan parkir juga. Bisa bayangkan. Wih, ini teman saya ketakutan. Tuh gimana kalau Anda bisa? Nggak tahu dengan cara bagaimana dia sambil berdoa. Dia foto juga tukang parkirnya. Tunjukkan ke saya. Ya, kamu lucu juga. Kita cerita, Kamis malam saya nginep di hotel dengan 3 anak saya, jadi kami berlima malam itu. Begitu saya suruh mandi, bajunya habis di jalanan. Teman saya bilang, bajunya buang saja, itu kotor semua, bau lagi. Terus saya mikir, kalau dibuang, walaupun dalam tanda kutip jelek bau, itu baju kenang-kenang dia. Akhirnya saya cuci di hotel. Setelah saya terima nota, dia kaget, Pak, masa baju begini nyuci 300.000? Dia marah. Hotel ini hotel. Nah, oke, kembali malam itu tuh habis saya suruh mandi, saya carikan kaos apa adanya dulu lah, cari di rumah itu. Begitu selesai, saya mau ajak doa. Ingat campingnya Amerika di bawah. Begitu dia lihat kasur itu sorot, gitu. Dia itu teriak. Wih, ini pertama kali aku tidur lurus. Kaget semua kamu. Loh, sama ini kamu tidur gimana? Duduk. Begitu dia tidur lurus, saya kakinya hitam sekali, Saudara. Kamu gak cuci ya? Saya bilang, sudah Pak. Loh kok begitu? Dia berkata gak pakai sandal, dia bilang. Ini kakinya hitam betul tampaknya. Nah, saya 2 malam di Jakarta, di Surabaya. Kemarin saya Sabtu saya harus berangkat ke Denpasar. Ini mau taruh di mana ini anak? Puji Tuhan, dari satu keluarga saya kenal diterima. Dia sudah dapat kos, hari ini kontak, saya terus sudah bisa kerja. Dia bilang senang sekali. Nah ini loh virusnya. Kok kita mau menularkan? Saya nggak ngitung sudah berapa banyak Tuhan kasih saya anak-anak model begitu. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Maka itu saudara, kalau ada, saya tanda kutip, kita sudah terinfeksi dengan darah Yesus. Pertanyaannya, berapa orang kita sudah tular? Coba. Selesai 16? Habis ya? Udah habis belum 16? Udah ya? Coba baca lagi, ulangi 16. 1, 2, 3. Dan kasihlah yang berlangganan dengan satu orang. Sebab karena satu perkara itu telah mendapatkan penghukuman. Tetapi kebenaran atas banyak orang itu mendapatkan pelanggaran. Amin. Betul? Harusnya pembenaran ini yang terjadi. Oh, saudara coba renungkan. Ini pasal 5 kitab Roma ini dahsyat sekali. Kalau masuk
Ya anak saya, ya orang Batak, orang Tomat, mana nih? Dari mana duduk di sini? Ya nggak apa-apa ya. Kalau pulang kerja mereka, nggak apa-apa. Belum terlambat tanya kok. Saya ketemu anak saya ini tahun 90 bulan April di Ambon. Waktu dia masih kuliah, jadi hebat. Oke. Nah, kita baru baca Roma pasal 5 ya, ayat 12, sekarang ayat 16. Sekarang kita lihat ayat 17. Nah, ayat 17 ini keren. Nanti kita akan masukkan nama kita di ayat 17 dan ayat 18. Coba baca ayat 17. Di situ kan ada dua bagian. Betul tidak? Yang pertama dan kedua. Coba baca. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang. Nah, ini yang pertama. Sebab jika oleh dosa satu orang, yaitu siapa tadi? Adam, maka maut telah berkuasa oleh satu orang. Kalimat kedua, maka, nah ini saudara, ini gaya bahasa Paulus diperkuat. Maka lebih benar lagi, ini yang dahsyat. Terus siapa yang telah menerima kelimpahan kasih karunia? Kita, saya, semua kita. Maka jauh lebih benar lagi, kita yang telah menerima kelimpahan grasi, terus dan anugerah pengampunan, apa namanya? Nah, akan hidup dan berkuasa. Coba keluarkan kalimat ini. Setelah kita terima grasi pengampunan dari surga, maka kita ini nggak cuma hidup, saudara, tapi hidup dan berkuasa. Nah ini, kalau cuma hidup, ya hidup. Tapi kalau hidup dan berkuasa, dampaknya beda. Nggak aneh. Amin. Lalu atau tidak, dampaknya beda. Kalau hidup dan berkuasa. Jadi kita ini nggak cuma hidup, berkuasa. Amin. Dahsyat sekali Tuhan itu. Apa yang terjadi kalau kita sudah hidup dan berkuasa? Sudah selesai belum? Belum ya? Nah, kita ini hidup dan berkuasa oleh karena satu orang. Siapa satu orang itu? Yesus Kristus. Jadi begini, kesimpulan Roma 5, 12 sampai 19 nanti kita akan baca. Apa sih dampak Yesus yang di dalam kita untuk orang lain? Apa dampak pengampunan gratis yang dari surga? Apa dampak grasi yang Tuhan beri kepada kita? Oh, saya ketinggalan. Kata grasi yang dipakai oleh bahasa hukum di Indonesia itu dari kata gratia, bahasa Yunani, grace, bahasa Inggris. Keren loh, saudara. Nanti bahasa hukumnya itu bahasa Alkitab. Nah, efeknya apa? Setelah kita terima pengampunan, setelah kita terima anugerah, setelah kita terima grasi, setelah kita ditransfusi oleh darah Yesus, begitu tadi saya katakan lagi, semua orang yang pernah mengalami transfusi darah, maka semua komponen dan isi darah itu pindah ke tubuh orang itu. Betul? Nah sekarang kalau kita ditransfusikan oleh darah Yesus, harusnya semua yang ada di dalam darah Yesus sudah pindah ke tubuh kita, dan harusnya bisa menular. Hebat enggak? Betapa luar biasa. Maka itu tolong nanti di rumah renungkan sebelum tidur. Hidup dan berkuasa. Amin. Hidup dan berkuasa. Tanggal 27 Juli. Setelah saya pelayanan di Surabaya, saya harus ke bandara. Ada Jeremia, dia pedut kemarin sekeluarga 2 hari ikut anak-anaknya berenang di hotel Papangina. Nah,
Malam itu gembalanya yang undang saya maksa mengantar saya ke Juanda. Saya bilang, saya mau naik Grab saja. Terus koper saya ditahan. Saya mau jangan aja, saya bisa cari lagi Pak. Ya. Akhirnya dia. Akhirnya tidak. Nah, sopirnya namanya Kedut. Saudara, Tuhan jamah hidup. Ternyata Jerman itu mau cerai. Tapi lucu tonton politik. Dan 2 hari Kamis Jumat saya di Surabaya. Hari Jumat itu hari Kamis, ya Kamis pagi jemput saya di Juanda, anak-anak saya suruh libur. Dia bilang, "Cerita anak, opa mau ketemu." Nah, ngantar saya ngurus paspor. Nah, terus ke hotel, berenang sana. Wah, Jumatnya berenang lagi. Sabtu pas saya berangkat ke Denpasar, mereka berenang lagi. Nah, saya menghibur mereka senang sekali. Nah, karena mereka seumur-umur mandi di hotel mewah kayak begitu. Itu anugerah Tuhan. Begitu saudara, dalam hidup ini kita bisa punya dampak yang luar biasa. Karena kita ini kelimpahan gerasi, kelimpahan anugerah. Ayo kita bagi. Ya, ayat berapa sih? 17-nya? 18. Coba baca. 1, 2, 3. Ulang-ulang serentak. 1, 2, 3. Sebab itu sama seperti satu pelanggaran semua orang oleh penghukuman. Demikian pula oleh satu pelanggaran semua orang oleh kebenaran. Nah, di ayat 18, mari kita masukkan nama kita. Ya, nanti kita milih kita yang mana. Agar kita bisa pinjau bacanya begitu. Berapa Pak? Kalau aman dulu, ya. Jadi begini cara bacanya ya, ayat 18-nya. Sebab itu, saya taruh nama saya dulu supaya saudara ngikutin nanti ya. Semua lihat kita. Sebab itu, sama seperti oleh pelanggaran Daniel Alexander. Nah, harusnya melanggar. Semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh perbuatan kebenaran Daniel Alexander, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Saya baca lagi ayat 19, kita tahu. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan Daniel Alexander, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan Daniel Alexander, semua orang menjadi orang benar. Mau milih? Lo harus milih. Mengerti nggak? Saudara pilih yang mana? Susah beneran. Cuma satu dengan 2 aja Pak. Ayo pilih yang mana? Yang pertama atau kedua? Yang kedua dong, jangan milih pertama. Oke, sekarang yang pertama, yang kedua ayat 18. Baca. Awas, ada yang lupa sendiri. Awas ya. Udah? Jadi gini, ayat 18 ya. Demikian pula, ada kata itu, oleh perbuatan kebenaran, masukkan nama masing-masing. 1, ulang dari depannya. 1, 2, 3. Demikian pula oleh perbuatan kebenaran, nama Daniel Alexander, maka semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19 yang kedua, demikian pula oleh ketaatan nama Daniel Alexander, maka semua orang menjadi orang benar. Dahsyat tidak ini. Jadi ketika saya menerangkan pasal ini dengan virus corona, orang jadi ngerti. Kalau virus corona bisa menakutkan orang. Aduh saudara, kan saya ini kan sering keliling, masuk berapa saudara sering keliling. Sebelum ada corona, semua tempat turis di dunia sangat welcome dengan orang-orang Tiongkok, karena mereka masih bawa duit. Sampai di negara apa saja, daerah turis apalagi toko-toko bermerek harus mempekerjakan orang Tiongkok yang bisa bahasa Mandarin. Tapi lihat keadaan berubah dengan tiba-tiba. Sekarang begitu dengan ada orang Tiongkok semuanya lari.
kasihan berat. Ini loh. Nah, seharusnya kalau dalam diri saudara dan dalam diri saya ada virus Injil, virus darah Yesus, yang lari sama. Ayo jawab bro, seharusnya yang lari siapa? Setan kan? Harusnya begitu. Bukan kita yang lari dengan setan, nafas. Maka itu kalau awal 2020 ada hadiah luar biasa. Saya diskusi dengan banyak orang. Apakah Tuhan nggak punya alasan virus ini merebak pas tahun baru Imlek? Ada apa ya? Betul? Ngeri loh sekarang. Itu Tiongkok itu tiap tahun baru Imlek dalam sejarah dunia hanya Tiongkok selama sekian ratus tahun pergerakan manusia di satu negara terhebat Tiongkok itu kalau Imlek. Nggak ada negara lain di dunia. Mereka di sana penduduk 1 miliar lebih lagi. Itu kalau Imlek bisa kayaknya habis. Maka itu ayo ambil positifnya. Sekarang gereja di Tiongkok bangkit luar biasa. Bangkit luar biasa. Mereka menyatakan Injil kebenaran. Mudah-mudahan harus kembali kepada Tuhan. Nah, saya harap dengan firman ini masing-masing kita sadar, pulang dari sini harusnya virus Injil dalam diri kita masing-masing jauh lebih hebat daripada corona. Betul tidak? Harus. Maka itu kemana saja kita pergi. Saya ambil contoh. Bersin saja berdampak. Belum ngomong itu. Belum ketika dampaknya luar biasa. Jangan tinggal ngomong. Maka itu kalau kita yang Tuhan nggak minta banyak, Dia cuma minta jadilah kamu saksiku. Kalau kita bersin aja orang bertobat terus. Betul kan? Virus Injil itu tadi. Ini bersih berkali-kali kok gak ada orang berubah. Mungkin virusnya kurang kuat. Oh, seru. Tahun ini betul-betul luar biasa. Ada apa kita masih menunggu Tuhan bekerja? Kita tahu Tuhan tetap sayang kita semua. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Ayo, ada yang mau bertanya? Ayo. Dan tunggu. Ada apa? Ayolah. Oke. Ini masih suasana Valentine juga. Sama dengan kekuatan kasih. Kasih Tuhan itu luar biasa atas kehidupan. Amin. Bagian terakhir. Kita buka sekarang Efesus pasal 3 ayat 18. Efesus pasal 3 ayat 18. Saudara, saya ingin saudara menyadari doa ini. Paulus berdoa, betul tidak? Pada 18, Efesus 3, 1, 2, 3. Nah, stop dulu. Berdoa loh. Maaf, tidak sedikit para pengkhotbah mengajar kita doa, tapi yang ke Alkitabiah doa ya besok. Maaf saudara, saya paling gak suka. Karena apa? Itu doa paling egois. Doa ya pasti ya doa paling egois, hanya untuk diri sendiri dan keluarganya, untuk usahaku diperlebar tempat, semuanya ngawur semua. Doa berkat, doa ini. Lihat yang didoakan Paulus. Aku berdoa supaya baca. Supaya kita bersama-sama dengan segala orang kudus. Nah, stop dulu. Dapat memahami apa
dan betapa dalamnya kasih Kristus. Kasih Kristus. Ini sulit dimengerti. Awal tahun lalu, Tuhan berkati kami di Nabire, kami bisa buka rumah makan satu lagi. Tapi saya ingin rumah makan dikelola dengan baik. Lalu kami cari konsultan. Cari dapat Muslim, namanya Faisal. Dia ini pegang catering kereta api setiap hari sekian ribu. Lion Air Surabaya dia pegang. Lagi hebat. Negosiasi datang, dia bilang 80 juta. Lain tiket. Ya udah, saya bilang saya bayar. Datanglah dia ke Nabi. Dia kaget. Jadi restoran untuk menunjang asrama ini anak-anak ini. Kadang-kadang orang Islam lebih taat. Kalau itu saya mau amal saja untuk bekal saya ke akhirat. Jadi gak usah bayar. Lu jangan dong, kan kamu usaha juga. Mati-mati nggak mau. Karena dia, bahkan saya akan bimbing timnya ini sampai sekian lewat dari waktunya ini. Karena dia lihat apa yang kita kerjakan. Ya, tapi saya pun harus balas bagaimana? Kalau dia nggak mau. Saya nggak doa, tapi Tuhan tahu saya mikir orang itu. September yang lalu ada orang telepon saya dari Mojokerto. Papa, siapa kamu? Dia bilang, Amadius. Seberapa lama kamu gak kontak Papa? 7 tahun. Sampai dia punya anak 2 saya gak tahu. Kenapa dia bilang kamu kontak? Dia itu punya usaha, saya lupa usahanya apa. Kesini klien orang Timika baru buka restoran di 2 tempat di mall besar di Surabaya. Enggak tahu bagaimana, belum jalan betul, belum beri event point. Papanya di sini kami minta dia pulang. Nah, ini mau diapakan alat-alat segini? Nah, saya ingat Papa, mungkin Papa perlu. Oh iya, Papa lagi buka restoran. Oh bagus. Ya foto saudara. Saya lihat fotonya sih, ya cuma sepintas saja begitu. Nah, karena kami nggak tahu, nah, terus saya panggil Faisal, dia akhirnya manggil saya Pak. Nah, tolong cek ini loh, 2 tempat begini-begini. Mau bawa ke Nabire. Oh ya, setelah dicek semuanya, dia telepon saya. Tapi nggak salah bawa barang-barang itu ke Nabire. Ya enggak, kan kita perlu. Loh, Bapak tahu nggak barangnya? Ya di foto itu. Pak, nggak mungkin dibawa ke Nabire. Listriknya bagaimana? Loh, berapa banyak? Saudara, itu semua buatan Italia. Harganya 3 miliar lebih. Hah? Barang apa ini? Ini keberkatan luar biasa. Jadi kamu milih dah. Yang cocok untuk Nabire yang mana? Semua stainless semuanya. Mesin kopi, mesin es krim, mesin potong, mesin cuci, semua saudara. 8 truk saudara. Nah, ini bawahnya bagaimana? Dan orangnya minta cepat. Lah karena minta cepat saya juga bingung mau taruh di mana. Akhirnya Rubus bilang, ya kasih Faisal aja. Bayangkan, karena dia mau buka lebih besar lagi. Saudara, waktu saya beritahu dia, kamu ambil, terus mau diapakan? Saya nggak mungkin jual juga, bersalah. Orangnya kasih gratis kok. Ini Faisal ini nangis. Tapi kalau saya suruh belajar nggak salah. 80 juta dikalikan segitu banyak oleh Tuhan. Ini lokasi. Saya ingat. Dan tadi anak-anak saya dengar dia lagi di Kupang. Saya lihat belum. Karena hari Kamis kemarin masih ketemu di Surabaya pas Valentine, Jumat. Lalu saya di Kupang, ya Pak, Lion Air mau tambah cateringnya. Ini hebat kan? Minta saya doa. Betapa panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih.
supaya kita bisa memahami. Maka itu sampai didoakan, karena logika kita nggak nyampe menjangkau kasih itu, betul? Ayat 19. Belum selesai doanya. Terus 1, 2, 3. Kasih itu. Ya, sekalipun ya maaf. Nah ini loh masalah. Dan supaya kamu dapat mengenal kasih itu, karena kasih itu melampaui akal kita. Nanti saya tunjukkan fotonya anak yang ketemu kemarin itu. Sampai teman saya itu bilang, coba saya kode itu kok enak sih kalau nerima orang nggak pernah ngecek dulu orang itu siapa. Saya bilang namanya makna. Buat saya hidup, pokoknya itu orang. Mau orang separuh, orang seperempat, pokoknya orang. Kan ada orang separuh yang cacat itu. Pokoknya orang. Terus dia cerita, ada satu pendeta, gerejanya itu perlu tenaga untuk buka pintu pagar kalau sudah malam. Saya dia bilang, saya tawari. Aduh saya takut kalau anak jalanan harus begini begitu bagaimana. Maka itu kita tidak bisa memahami kasih yang sulit dimengerti, dan kita nggak bisa mengenal kasih itu. Maka kekristenan kita Kristen kaleng-kaleng zaman sekarang, Kristen cek-cek. Nah saya pikir kalau sudah memahami ya sudah mengenal. Terus akhir nggak cuma mengenal. Terus setelah itu udah aku berdoa, doa lagi supaya siapa Tuhan itu sendiri. Jadi ada 3 tingkat. Saudara dan saya harus bisa memahami, 2 harus bisa mengenal, karena kasih itu sulit dimengerti. Ketiga, dipenuhi oleh kasih. Saudara, pertama kali Roh Kudus mengajar saya 2 ayat ini, Efesus 3, 18-19. Hidup saya berubah. Apa itu dipenuhi? Saya pikir memahami sudah cukup, mengenal cukup. Enggak. Harus. Saya nggak ngerti. Roh Kudus tahu saya nggak ngerti. Dia cuma jelaskan. Ini loh Daniel. Kalau kamu belum dipenuhi oleh kasih itu, berarti kamu sedang berenang. Nah, ini sampai kita ke kolam renang. Tapi kalau dipenuhi, kita betul tidak? Kalau air memenuhi kita, kita jadi apa? Mati, itu aja. Lo kata bilang mati, yang dipenuhi air kok. Selama kita berenang, maka kalau air itu adalah kasih. Selama kita masih bisa berenang di dalam kasih, berarti kita yang ngatur kasih dan menguasai kasih. Betul atau tidak? Kalau berenang, siapa menguasai air? Tidak. Maka itu kan cukup hanya berenang. Banyak orang Kristen kalau ngikutin tadi kebaktian hadirat luar biasa, dinding semua. Nah itu berenang. Maksimal kan 2 jam. Harus keluar dong. Kalau enggak berlumut, keliling-keliling. Nanti minggu depan belum lagi berenang. Kalau sudah dipenuhi, ya nggak keluar-keluar gitu loh masuknya. Ya mati sudah nggak keluar-keluar lagi. Jadi setelah kita mau dipenuhi oleh kasih itu, maka hidup kita diatur oleh air. Lihat atau tidak? Lihat atau tidak? Kita hanyut. Renungkan sebelum tidur. Saudara, ternyata termasuk para pendeta sekalipun belum tentu hidupnya mau ditenggelamkan di dalam kasih. Semuanya masih